Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan dari subscriber dan lumayan jauh untuk lokasi beliau, yaitu kiriman dari Kalimantan Barat, teman-teman. Sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu Samsung A52, dengan kondisi handphonenya sudah dibongkar seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk buka dulu atau untuk kita cek spare part yang sudah dibongkar sama beliau. Di bagian itu ada penutup mesin dan juga ada speaker sama slot kartu SIM card. Untuk di bagian backdoor sudah terbuka ya, teman-teman. Oke, seperti ini kondisi handphonenya setelah saya unboxing. Untuk di bagian soket fleksibel LCD, maksud saya soket fleksibel baterai, itu seharusnya jangan dipasang, teman-teman. Oke, ini di bagian soket fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD yang ada di mesin. Untuk di bagian kerusakannya itu terletak di bagian ini, teman-teman, yaitu di bagian soket konektor mesin atau soket konektor LCD yang ada di PCB mesin. Itu terlihat jelas patah. Apakah ada jalur yang ambrol atau tidak, nanti kita akan coba pengecekan terlebih dahulu. Sedangkan untuk di bagian kabel fleksibel UI charger untuk soketnya masih utuh, tidak ada yang rusak. Di bagian bawah itu ada papan charger. Kita coba untuk melepas dulu fleksibelnya, yaitu untuk pengecekan di bagian soket konektor LCD dan juga soket konektor mainboard atau UI chargernya masih utuh dan masih bersih, teman-teman. Jadi kendala kerusakannya hanya di pusat, hanya satu lokasi, yaitu di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin. Untuk di bagian soket konektor yang ada di mesin yang patah itu ada banyak jalur ya, teman-teman. Jadi fungsi dari fingerprint, LCD dan touchscreen, sama fungsi dari audio atau speaker dan juga mikrofon. Sekarang kita coba untuk pembongkaran dulu. Kita lepas di bagian kameranya. Kita lepas satu persatu di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Setelah kita lepas semua kameranya, kita akan proses untuk pengecekan dulu sebelum proses pengerjaan. Oke, perhatikan di bagian soket konektor LCD yang ada di PCB mesin. Kita akan koreksi apakah ada jalur yang ambrol atau pin kaki konektornya ada yang putus jalur atau tidak. Dan juga kita cek di bagian area komponen yang ada di dekat soket konektornya, apakah ada komponen yang bermasalah atau rusak ataupun hilang atau tidak. Oke, kita cek satu persatu di setiap pin kaki konektornya ada yang jalur yang ambrol atau tidak, dan juga komponen ada yang hilang atau tidak. Masih utuh semua ya, teman-teman. Untuk soket konektornya, untuk di bagian pin kaki konektor itu tidak ada yang ambrol, hanya bagian soket konektornya saja yang rusak dan patah. Untuk di bagian komponen masih utuh semua, teman-teman. Jadi setelah kita cek, kita langsung saja untuk proses pengerjaan. Kita lindungi dulu di bagian samping konektor menggunakan solasi anti panas, tujuannya agar tidak mengganggu proses pengerjaan. Dan kita gunakan flux sedikit, sama kita menggunakan solder uap atau blower dengan suhu panas di angka 3. Kita ambil dulu atau kita buang atau kita angkat di bagian soket konektor yang sudah rusak, teman-teman. Untuk kita angkat juga harus hati-hati. Jika masih terlalu keras atau belum bisa lepas untuk di bagian soketnya, jangan terlalu dipaksa, teman-teman. Tujuannya agar kaki pin konektor yang ada di PCB tidak putus jalur atau tidak ambrol. Setelah kita angkat soket konektornya, kita bersihkan dulu untuk mesinnya. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek untuk pin kaki konektornya masih utuh semua, dan kita gunakan flux sedikit untuk meratakan atau membersihkan sisa timah yang ada di mesin atau di PCB. Jadi usahakan jangan seperti ini untuk proses pengerjaannya. Ini hanya contoh saja.
Contoh apabila kita hanya membersihkan di bagian timah yang ada di pin konektor menggunakan solder, itu nanti tidak bisa maksimal. Jadi kita membersihkan pin kaki konektor menggunakan good wick. Tujuannya agar bisa presisi pin kaki konektor yang ada di mesin. Setelah kita bersihkan menggunakan good wick, kita tambahkan timah cair atau timah pasta dan kita gunakan flux sedikit saja atau secukupnya. Untuk menambahkan timah pada pin kaki konektor yang ada di mesin, itu harus sama rata dan presisi teman-teman. Jangan sampai untuk memberikan timahnya itu ada yang kecil atau tipis di bagian timahnya, atau mungkin bahkan ada yang ketebalan. Usahakan dikira-kira saja untuk memberikan timah baru pada soket konektor yang ada di PCB, dan harus benar-benar presisi dan sama rata. Jangan sampai ada yang ketinggian ataupun kerendahan di bagian timahnya. Setelah kita memberikan timah yang baru, kita bersihkan dulu, atau kita bisa memblower sebentar. Tujuannya agar lebih matang dan presisi untuk di bagian timah pada mesin. Sekarang kita siapkan untuk soket konektor yang baru. Ini persamaannya banyak ya teman-teman. Untuk Samsung A52, A52s ataupun A12 atau A32, itu banyak sekali untuk persamaannya. Oke, selanjutnya untuk di bagian soket konektor yang baru ini, di bagian pin kaki konektornya itu belum ada timahnya. Saya gunakan untuk mesin kanibalan, kalau nggak salah ini Samsung A51. Kita coba untuk memberikan timah di bagian pin kaki konektor LCD, yaitu tujuannya untuk mempermudah proses pemasangan. Jadi kita pancing dulu untuk memberikan timah di bagian pin kaki konektornya. Kalau kita menggunakan solder atau kita solder satu persatu, itu nanti bisa menyebabkan luka atau tidak presisi di bagian pin kaki konektornya. Setelah kita memberikan timah, hasilnya seperti ini. Yang awalnya itu hanya kuning, setelah kita tambahkan timah dengan cara seperti tadi, untuk kita pancing menggunakan mesin kanibalan, akan terbentuk pola otomatis di bagian timah yang menempel di bagian pin kaki konektornya. Kita pasang dan kita presisikan untuk soket konektor yang baru ke bagian PCB, dan kita gunakan flux. Tujuannya untuk proses pemasangan agar bisa presisi dan mempermudah untuk pembloweran atau pemasangan menggunakan solder uap. Kita gunakan pinset untuk kita presisikan dulu, dan untuk panas blower atau solder uapnya saya menggunakan panas di angka 3 maksimal 320. Sedangkan untuk anginnya di angka 2 sampai 2,5, dengan jaraknya kurang lebih dari ujung kepala blower sama mesin kurang lebih di antara sekitar 3 cm teman-teman. Jangan terlalu dekat, tujuannya agar tidak meleleh. Oke, setelah kita blower sebentar, tahap kedua kita tambahkan flux sedikit dan kita blower kedua kali atau sampai ketiga kali. Tujuannya agar semua pin kaki konektor LCD bisa nempel sama presisi ke bagian PCB atau mesin. Setelah kita pasang, kita dinginkan dulu hingga mesinnya dingin, dan kita bersihkan dari sisa fluxnya. Lalu kita cek dulu untuk soket konektornya. Setelah terpasang, kita coba untuk proses pengecekan dan juga pengetesan. Dan ini adalah hasilnya setelah kita selesai untuk proses penggantian atau pemasangan soket konektor LCD. Kalau untuk pemasangan soket konektor LCD yang jumlah kakinya itu sangat banyak, apalagi kecil-kecil atau sangat lembut dan juga sangat rapat sekali untuk pin kaki konektornya, itu harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena tidak semudah yang ada di video tutorial. Kalau secara lihat secara langsung hanya di video itu terlihat sangat mudah, dan sedangkan untuk kita praktekkan itu belum tentu mudah ya teman-teman, karena sangat sulit sekali apabila
ada kesalahan bisa menyebabkan mesin itu juga mati, atau ada perbaikan atau permasalahan atau problem di bagian mesin. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya dilakukan dengan hati-hati. Alhamdulillah LCD-nya sudah tampil setelah selesai untuk penggantian soket. Untuk chargernya sudah terkoneksi, dan untuk fungsi dari touchscreen kita akan cek dulu. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen ke semua area layar bisa disentuh dengan sangat normal sekali teman-teman. Belum sampai di sini, nanti kita akan coba untuk pengecekan lebih dalam, karena untuk fungsi dari soket konektor LCD yang ada di mesin itu banyak jalur, seperti LCD, jalur touchscreen, jalur charger atau fast charging, dan juga jalur fingerprint, sama ada jalur speaker dan juga mikrofon. Jadi harus ekstra hati-hati untuk segala proses pemasangannya. Agar lebih tahan lama dan kuat dan juga awet, dan untuk kita sering lepas pasang fleksibel itu agar tidak mudah rontok lagi atau tidak mudah ambrol teman-teman, kita gunakan lem hijau atau cairan hijau atau pelapis PCB atau lem UV ya teman-teman. Kita lindungi di bagian samping atau di bagian bawah soket konektornya. Kita gunakan secukupnya saja, jangan terlalu ketebalan atau jangan terlalu banyak. Kita bersihkan apabila ada tetesan cairan yang terganggu di bagian soket konektornya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah beberapa menit kemudian sudah kering, kita lanjut untuk proses yaitu perakitan total. Sekalian nanti kita akan cek fungsi dari kamera dan juga fungsi dari audio, karena banyak jalur yang terdapat di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin teman-teman. Kita rakit kembali untuk kameranya, sudah terpasang semua, dan kita lepas untuk solasi yang melindungi di bagian kamera. Untuk setiap pengerjaan saya seringkali untuk melindungi di bagian modul lensa kamera, tujuannya agar kamera tidak kotor, tidak rusak, ataupun bisa bikin hasil kamera itu kusam atau buram teman-teman. Setelah kita rapikan untuk di bagian kameranya, kita cek modul kameranya ada kotoran atau tidak, masih bersih dan sangat jernih. Kita coba untuk perakitan total. Untuk melanjutkan yaitu perakitan seperti semula teman-teman. Kita pasang untuk kartu SIM card, tujuannya untuk pengetesan sinyal juga, dan kita cek untuk menyalakan LCD-nya sambil kita merakitnya teman-teman. Oke, sudah kita pastikan untuk di bagian LCD sebelum kita rakit total, LCD masih bisa menyala dengan normal. Sambil kita menunggu loadingnya selesai, kita bisa sambil merakitnya, tujuannya untuk mempersingkat pengerjaan. Oke, untuk di bagian backdoor kita pasang dengan menggunakan lem secukupnya saja. Setelah untuk pemasangan backdoor selesai, kita bersihkan untuk di bagian backdoornya, karena agak kotor, kita bersihkan agar hasilnya bisa maksimal. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses perbaikan untuk penggantian soket konektor LCD yang ada di PCB atau mesin. Sekarang kita cek ulang untuk maksimalkan pengerjaan. Sebelum handphonenya saya kirim ke alamat beliau, karena cukup lumayan jauh, yaitu di bagian daerah Kalimantan Barat teman-teman. Untuk fungsi touchscreen dan LCD masih bisa berfungsi dengan normal, karena masih menggunakan LCD yang originalnya. Oke, untuk pengetesan LCD dan juga touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Kita cek lagi di bagian fungsi dari kamera. Untuk di bagian kamera belakang masih bisa fokus, jernih, dan sangat tajam. Kita coba zoom. Untuk kita zoom atau kita perdekat, hasilnya tetap masih jernih dan sangat bersih, tidak kotor, tidak buram, ataupun tidak blur ya teman-teman. Untuk di bagian kamera depan juga hasilnya juga masih bersih dan sangat jernih. Untuk di bagian kedua kamera, yaitu kamera depan dan belakang, masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Sekarang kita cek untuk pengetesan yaitu fungsi dari chargernya, apakah masih support fast charging atau tidak.
Ada notifikasi yaitu pengisian daya cepat. Untuk saya cas baterainya sudah nambah di angka 100% atau sudah full. Sekarang kita lanjut untuk proses pengecekan terakhir, yaitu fungsi dari audio, speaker ataupun mikrofon atau perekam suara. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Oke, setelah kita merekam suara, kita coba untuk merekam menggunakan video, teman-teman. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Oke, alhamdulillah untuk infonya sudah kembali normal 100%, tidak ada problem lagi teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.